Guys, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau sharing tentang info terbaru dari SMUP Unpad 2021 dan juga bakal bahas 25 soal TKB Unpad yang aku dapat dari referensi di internet. Yang katanya sih ini tuh adalah soal-soal beberapa tahun lalu. Jadi keep on watching ya. Anyway, aku lagi pakai almetnya Unpad nih. Ini warna biru ya. Cuma kalau di kamera jelas nggak sih biru? Ya, jadi sini ada logo Unpadnya. Dan biasanya kita pakai itu pas Prabu atau penerimaan mahasiswa baru ketika kamu nanti diterima di Unpad. Selebihnya mungkin dipakai pas KKN, tapi pas ngampus tuh jarang banget pakai. Nah, so biar kamu makin semangat, aku bakal pakai almetnya sampai akhir video ya. Tonton videonya sampai akhir. Keep on watching. Oke, hal pertama adalah kan katanya tuh Unpad diperpanjang ya, SMUP Unpadnya pendaftarannya bener atau enggak? Bener ya, jadi diperpanjang pendaftarannya itu sampai tanggal 17 Juni 2021. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti nggak keterima di UTBK SBMPTN, tetap semangat. Nah, coba pikirkan lagi mau daftar di SMUP Unpad atau enggak ya. Ada skema 1 sama skema 2, bisa lewat UTBK ataupun ujiannya. Oke? Jadi silakan dipikirkan, semoga bisa masuk PTN tahun ini. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke bahas soalnya. Ini adalah 25 soal TKB. Langsung aja ya, enjoy! Oke guys, mari kita mulai bahas soalnya ya. Jadi ini terdiri dari soal verbal, numerik atau kuantitatif, yang berhubungan sama hitungan, sama yang figural. So, enjoy! Nah, soal yang pertama ini masuk ke tipe soal verbal gitu ya. Di sini ada wacana. Nah, biasakan kalau misalnya soal paragraf seperti ini, baca dulu soalnya. Jadi yang ditanyakan adalah topik bacaan di atas. Jadi bacaan itu membahas apa sih garis besarnya gitu yang dijelaskan di setiap paragraf. Mari kita skimming bacanya. Saat ini banyak dijual obat bebas untuk mengobati beberapa penyakit umum. Oke, jadi kata kuncinya obat bebas mengobati beberapa penyakit umum yaitu batuk, pilek, diare, dan sakit kepala. Dalam kemasan obat tersebut tercantum aturan pakai dan petunjuk lainnya. Dengan demikian, orang awam dalam bidang medis akan dapat memakai obat itu secara bebas. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tindakan hati-hati, sebab indikasi atau petunjuk yang tertera biasanya dalam pengertian badan pasien tidak ada hal-hal yang pantang terhadap obat tersebut. Jadi kalau misalnya sehat-sehat aja gitu ya, nggak ada keluhan apa-apa ya nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya ada keluhan tertentu, itu bisa menyebabkan hal lain gitu ya. Pernah terjadi seorang meninggal setelah meminum obat flu tertentu. Setelah diselidiki ternyata orang tersebut tidak tahan terhadap salah satu unsur ya. Jadi mungkin ada kandungan yang memang nggak sesuai atau nggak cocok sama badannya. Seandainya orang tidak mengobati sendiri, niscaya peristiwa itu tidak terjadi sebab dia oleh dokter akan dipilihkan obat yang tidak membahayakan dirinya. Oke, dapat nggak poin pentingnya? Berarti kan di paragraf 1 dijelaskan bahwa obat bebas itu banyak untuk mengobati beberapa penyakit umum. Udah ada aturan pakai dan petunjuknya. Di paragraf 2, itu tuh disampaikan harus hati-hati gitu ya terhadap indikasi petunjuk, karena memang untuk yang pantang terhadap obat tersebut. Yang ketiga, ada nih kasus bahwa orang meninggal gitu karena obat flu tertentu. Berarti topiknya apa? Nah, jawaban yang paling tepat itu apa? Topik bacaan di atas. Nah, jadi di sini yang pertama obat bebas. Nggak jelas ya, maksudnya nggak lengkap. Yang kedua, bahaya penggunaan obat. Obat apa? Oke, kurang lengkap juga. Yang C, penggunaan obat bebas yang membahayakan. Bisa jadi. Yang D, bahaya penggunaan obat secara bebas. Obat secara bebas sama obat bebas, beda nggak kira-kira? Beda ya, berarti kurang tepat. Obat flu yang membahayakan manusia. Nggak hanya flu ya. Pokoknya obat bebas bisa jadi buat pilek, diare, gitu. Berarti yang paling tepat itu yang C. Oke, inti wacananya seperti itu. Jadi untuk soal selanjutnya bakal kebayang. Yang tersebut di bawah ini diutarakan dalam bacaan di atas, berarti yang tanya adalah kecuali yang bukan ada di dalam paragraf. Yang A, bahaya obat bebas yang dicampur dengan obat lain. Nggak ada kata-kata dicampur obat lain ya, cuma kandungannya gitu ya. Oke, kita diemin dulu. Yang B, dalam kemasan obat bebas tercantum juga aturan pakainya. Benar.
Ada di paragraf 2. Yang C, pernah terjadi seorang meninggal karena meminum obat flu tertentu. Yes, benar ya, ada di paragraf 3. Yang D, saat ini banyak dijual obat bebas untuk mengobati penyakit umum. Benar, di paragraf 1. Yang E, petunjuk pemakaian obat itu dengan pengertian bahwa pasien tidak pantang terhadap salah satu unsur dalam obat. Benar ya, ada di paragraf 2. Berarti yang tidak tepat adalah yang A. Oke, lebih cepat ya ngerjainnya karena kita udah tahu inti wacananya. Yang 3, orang awam dapat memakai obat bebas itu tanpa resep dokter sebab obat termasuk dijual secara bebas. Bisa jadi obat itu tidak berbahaya. Berbahaya untuk orang yang tidak pantang. Petunjuk pemakaian telah menggunakan bahasa Indonesia. Nggak tahu, nggak disebutkan. Keterangannya mengenai obat itu dibaca oleh siapapun. Iya, tapi kurang sesuai. Yang E, sudah pasti orang yang pantang terhadap obat itu tidak akan membelinya. Belum tentu, ya. Oke, berarti jawabannya yang A. Lanjut, yang nomor 4, obat flu tidak akan merenggut nyawa pemakainya jika, nah, ini udah kebayang nih, ya udah jika ada aturan dari dokternya gitu ya. Berarti yang mana yang paling sesuai? Petunjuk obat menggunakan bahasa yang digemari pemakai. No, pemakaian obat itu dalam keadaan sakit parah. Tidak, obat itu tidak dijual secara bebas. Tidak juga penggunaan menurut resep dokter. Yes, benar ya. Berarti D itu udah tepat. Nah, gambarannya seperti itu untuk wacana ya. Bisa jadi nanti lebih panjang atau mungkin lebih kompleks gitu ya. Nah, jadi dibiasakan aja untuk mengerjakan soal-soal latihan. Sekarang kita masuk ke tes sinonim ya. Ini sinonim itu atau persamaan kata. Lagi-lagi untuk soal seperti ini adalah kita harus melihat KBBI. Jadi mumpung masih ada waktu buat latihan, sebelum tanggal 26 Juni tiba, sering-seringlah baca KBBI gitu ya, dan cari contoh-contoh soalnya. Oke? Oke, di sini akreditasi. Ayo, akreditasi, ada yang tahu apa? Nah, ini tuh artinya adalah pengakuan ya. Jadi coba cek di KBBI itu adalah pengakuan. Jadi bukan status. Ini biasanya orang pada mikir status gitu. Oke, yang kedua pajan. Pajan itu memajankan, memamerkan, mengekspos ya. Jadi yang B. Yang ketiga transkrip. Transkrip itu kan ada nih ya, transkrip nilai. Nah, jadi mungkin ada yang mikir daftar nilai, padahal bukan. Itu adalah salinan. Ya, transkrip itu salinan. Lanjut, masif. Masif itu kuat, kokoh gitu. Jadi yang E. Yang terakhir adendum. Adendum itu di KBBI adalah jilid tambahan atau lampiran ya. Jadi yang mana? Yang ya pasal tambahan juga termasuk. Oke? Nah, jadi seperti itu untuk sinonim. Selanjutnya nomor 10 sampai 14. Ini adalah antonim. Nah, antonim itu lawan kata ya. Oke. Nah, kita mulai dari yang nomor 10, progresif. Progresif itu artinya kemajuan. Berarti kita cari yang kemunduran. Kemunduran yang mana kira-kira? Stabil, stagnan. Stagnan itu tetap ya. Stabil tuh ya cenderung sama gitu. Sama kayak stagnan mirip. Aktif pasif itu udah lawan kata. Berarti yang paling tepat itu yang regresif. Oke, yang kedua, signifikan. Signifikan itu artinya penting. Jadi lawan katanya itu nggak penting gitu, atau nggak berarti. Oke, berarti yang C. Nah, ini hati-hati nih, ini sinonimnya. Oke, lanjut ke nomor 12, sahih. Sahih itu sama aja kayak sah, atau benar gitu ya. Nah, ini sinonim ya. Berarti yang mana yang paling tepat itu adalah dusta, atau bohong, kebalikannya. Oke, diferensiasi. Diferensiasi itu bedakan, memisahkan gitu ya. Nah, berarti antonimnya adalah menyatukan. Nah, ini yang paling tepat di sini adalah ekuivalen ya. Ekuivalen tuh kayak mendekatkan. Jadi emang kebalikannya dari diferensiasi. Kalau substitusi kan dia mengganti, itu kurang cocok. Subtraksi memisahkan, sama aja nih kayak diferensiasi. Depresiasi penyusutan. Oh no, eliminasi menghapus gitu ya. Enggak juga. Lanjut, otomatis. Otomatis tuh ya udah kayak modern gitu ya. Ini sinonim. Nah, berarti yang paling cocok adalah yang manual ya, yang D. Oke, kita lanjut. Masih di verbal. Jangan bosan-bosan, karena kita harus banyak latihan. Oke, yang pertama, nomor 15, hutan pohon. Ini kira-kira hubungannya apa?
di hutan itu biasanya terdapat atau banyak pohon-pohon ya. Oke, berarti yang mana nih kira-kira? Nah, yang paling tepat itu adalah yang A. Di armada itu banyak kapal ya. Oke, yang kedua atau nomor 16, emas karat. Nah, ini kayak satuannya gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih yang satuan? Yang jarak mil. Lanjut, antiseptik kuman. Kira-kira apa nih penghubungnya? Antiseptik membunuh kuman ya. Nah, yang mana nih kira-kira yang memiliki hubungan membunuh? Singa membunuh rusa. Yes, bener ya. Jadi yang A. Lalu yang terakhir, kuda daku duka. Kuda daku duka. Ini kalau bisa diperhatikan tuh, depannya K, ini D, D. Dan semuanya itu adalah memiliki huruf yang sama. K, U, D, A, K, U, D, A, K, U, D, A. Coba cari di opsi yang 4 hurufnya sama dan huruf pertamanya beda untuk yang awal, tapi huruf kedua sama ketiganya awalnya sama. Oke, yang mana nih? Kaki, kiki, kaku, ini ada U-nya, salah. Kepala, kelapa, ke alpa. Nah, ini sebenarnya benar, cuma tiga-tiganya K ya, jadi kurang tepat. Nadi, Dina, Dani. Nah, ini yang paling tepat. Ada N, A, D, I. Lalu huruf pertama dikali kata pertamanya N, kedua dan ketiganya D. Ini enggak, ini enggak. Oke, itu tentang verbal. Sekarang kita masuk ke numerik dan kuantitatif. Jadi yang pertama adalah jika simbol di atas merepresentasikan A lebih dari G dan B lebih dari F. Jadi A-nya ini katanya lebih dari G, B-nya lebih dari F. Jadi A itu harus lebih besar daripada G dan B-nya itu harus lebih besar daripada F. Oke, yang A, 1 lebih besar dari 5 enggak? Enggak. 1 lebih besar dari 5 enggak. 5 lebih besar dari 1 benar. 11 lebih besar dari 10 benar. Nah, gitu aja ya. Kita eliminasi satu-satu. Berarti yang C. Berarti kalau misalnya C-nya udah benar tuh, kalau misalnya mau meyakinkan silahkan lanjut ke D atau E, tapi kalau misalnya udah nggak mau gitu ya, langsung aja pindah ke soal selanjutnya. Oke, lanjut ke nomor 20. Pada pukul 7, 1/3 dari jumlah siswa kelas A, misalnya aku tuliskan jumlah siswa kelas A-nya X, itu hadir gitu ya. Lalu pada pukul 8, 1 jam kemudian, 30 siswa datang, tambah 30 aja. Sama dengan sehingga jumlah siswa yang hadir menjadi setengah dari jumlah siswa kelas A, berarti setengah X. Oke, yang ditanyain berapa jumlah siswa kelas A, berarti kita cari X-nya aja. Caranya gimana? Ya udah, ini kayak aljabar biasa ya, masih sederhana ya. Setengah sama sepertiga gedean mana? Setengah, berarti ya udah pindahinnya ke kanan ya. Setengah X kita kurangi sepertiga X. Nah, ini 30 ya, biar tetap positif. Nah, biar lebih mudah nih, kita kaliin aja penyebutnya biar habis gitu. Jadi kali berapa kira-kira? Kali 6 ya. 2 kali 3 itu 6. Nah, ya udah berarti 6 kali 30, 180. 6 dikali 1/2 itu adalah 3X. 6 dikali min 1/3 itu adalah 2X. Oke, berarti X-nya adalah 180 ya. Jadi yang D. Lanjut. Nah, nomor 21. Suatu proyek instalasi listrik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari. Berarti di sini hari 30. Bila jumlah karyawan yang bekerja itu adalah 8 orang. Orangnya adalah 8. Nah, terus bila proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 10 hari. Jadi kayak lebih cepat gitu ya. Maka karyawannya itu harus jadi berapa gitu kan. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena, lihat ya, ketika harinya itu turun, orang itu pasti harus diperbanyak ya, biar lebih cepat, ya enggak? Nah, kalau misalnya tandanya beda, yang satu turun, yang satu naik, itu adalah berbalik nilai. Tapi kalau misalnya sama, itu adalah senilai. Nah, gimana tuh? Berarti caranya adalah kita balikin salah satu variabelnya. Berarti misalnya di sini aku tulis dulu 30/10 sama dengan 8/X, aku mau balikin yang orangnya. Jadi 30/10 sama dengan X/8. Aku sederhanain, ini coret aja nolnya, aku kali silang. 1 kali X itu X, 3 kali 8 itu 24. Nah, jadi biar selesai 10 hari harus jadi 24 orang. Oke, begitu. Lanjut ya. Semangat, jangan kasih kendur. Abi membeli sebuah mobil dari Yudi. Selanjutnya mobil tersebut dijual oleh Abi kepada Budi dengan harga 140 juta. Berarti di sini harga jual. Oke, bila dari penjualan tersebut
Abi memperoleh keuntungan. Nah, untungnya adalah 16,67%. Nah, ini tuh persentase untung ya. Yang ditanyain harga beli. Nah, nggak usah bingung. Kalau misalnya kayak gini, cara mudahnya adalah untuk mencari harga beli, itu adalah harga jualnya kita kaliin sama 100 per 100 tambah untung ya. Berarti gimana? Harga jualnya di sini aku ilangin nolnya 6 ya. Berarti 140 kaliin sama 100 per 100 ditambah 16,67. Ya, berarti 116,67. Nah, ini kalau misalnya kita cari, ini hasilnya adalah 119, bla 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 bla. Kita buletin jadi 120 tambahin nolnya 6, 120 juta. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut, 8 tahun yang lalu umur Motik, nah berarti di sini aku tuliskan A-8 ya. A-8 sama dengan 3 kali umur Ajeng. Berarti 3 dikali Ajengnya itu misalnya B. Nah, ingat ini 8 tahun lalu, berarti harus sama-sama kita kurangi 8. Saat ini umur Motik, nah umur Motiknya kan si A ya, sama dengan 2 kali umur Ajeng, berarti 2B. Maka berapakah umur mereka sekarang? Kira-kira diapain? Yap, benar ya, disubstitusi atau diganti. Setiap A kita ganti 2B. Berarti di sini A-nya kita ganti 2B min 8 sama dengan 3 kali B-nya 3B min 3 kali 8, 24. Berarti di sini 3B dikurangi 2B itu B, min 8 tambah 24 itu 16. Nah, kalau B-nya itu 16, berarti A-nya berapa? A-nya adalah 2 kali 16 sama dengan 32. Yang ditanyain jumlah umur mereka, ya udah A tambah B sama dengan 16 tambah 32, yaitu 48. Yang D, oke. Lanjut nomor 22. Nah, di sini ini deret ya. Oke, nah karena di sini udah per 3 semua, aku nggak usah anggap ya. Jadi lihat pembilangnya aja, karena bakal sama aja gitu. Min 2 ke min 1 berarti plus 1. Min 1 ke 1 berarti plus 2. Kan min 1, 0, 1 ya, berarti plus 2. 1 ke 5 berarti plus 4. 5 ke 13 berarti plus 8. Nah, kelihatan nggak ini polanya gimana? Kali 2 ya. 1 ke 2 itu kali 2, kali 2, kali 2 berarti 8, kali 2 aja. Kali 2 berarti tambah 16. Berarti 13 tambah 16 itu 29 per 3. 29 per 3 sama aja kayak 9, 2 per 3. Oke, jadi yang mana? Yang D. Lanjut, nomor 23. 2, 6, 12, 20, 30, 42. Oke, ini kelihatan ya. 4, 6, 8, 10, 12. Berarti tambahannya adalah 14. Oke, 42 tambah 14, 56. Jadi yang B. Oke, lanjut 2 soal terakhir. Ini figural. Figural di sini kita lihat aja gambarnya itu gimana gitu arahnya. Oke, lihat panahnya dulu. Oke, dia ke angka 12, ke jarum jam 2, 3. Nah, yang terakhirnya ke 6. Berarti kira-kira di sini ini kayak 45 derajat ya. Berubah 45 derajat. Berarti kemungkinan bakal gini ya. Coba yang mana nih? Berarti kemungkinan ini, dan ini. D sama E udah salah. Oke, kita lihat di sini ada 1, 2, 2. Oke, berarti kemungkinan di sini bakal 3. Oke, berarti antara B sama A ya. C salah. Oke, lihat atasnya. Di sini 3, 3 ya, maksudnya sisinya. Lalu di sini 4. Nah, berarti di sini juga bakal 4. Gambarnya bakal tape kayak gini ya. Oke, berarti yang B. Nah, jadi pokoknya lihat aja unsur-unsur di dalam gambarnya. Oke, soal terakhir. Nah, di sini kita lihat unsurnya apa aja yang bulat ini ya. Dari atas ke kedua, ketiga, berarti bakal di sini yang keempatnya. Oke, yang mana nih? Antara ini sama ini. Kita lihat panahnya. Set, ya. Lalu naik. Set ke kiri. Oke, berarti bakal horizontal ya. Oke, berarti yang udah kelihatan yang E. Oke,
Nah, so gitu aja bahas soal dan juga tadi update sedikit tentang Unpad. Semoga membantu dan bermanfaat buat kamu. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh kirim aja di kolom komentar. Thank you and bye-bye.